Alright, alright. Okay, okay, okay. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat Anda sekalian. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan Pak Demos di channel Ada Kisah Nyata. Dengan pembahasan kali ini adalah produk-produk apa yang bisa diekspor. Oke, next kita lanjutkan. Pagi peserta pelatihan dan penonton acara pelatihan ekspor di channel Ada Kisah Nyata, Pak D hari ini membicarakan tentang produk apa yang layak diekspor. Karena ada banyak pertanyaan di FB Pak D, yaitu FB calon eksportir. Pak, apa kira-kira produk yang layak untuk diekspor? Ada dua hal di sini. Pertama adalah yang melalui proses pabrik, yaitu goods manufacturing, ya, dan yang kedua non goods manufacturing, dan yang terakhir adalah handicraft, ya. Jadi kita yang satu adalah kita mengekspor culture, budaya kita keluar. Oke, bagaimana kelanjutannya? Next kita lanjutkan ya. Dari goods manufacturing, yaitu barang-barang yang diekspor sesudah melewati proses fabrikasi, ya. Artinya seperti begini, kayu lapis, triplex lah gitu loh, plywood lah. Itu kan berawal dari sebatang kayu, ya kan? Setelah di processing pabrik keluar menjadi plywood. Nah, itu yang namanya barang-barang hasil manufacturing. Oke. Nah, bagaimana dengan barang-barang non manufacturing? Kita lanjutkan. Barang-barang non manufacturing, ya, produk non manufacturing seperti mungkin bisa udang, bisa ikan, kerang-kerangan. Tetapi aturan pemerintah Indonesia, alangkah bagusnya kalau kita mengirim dalam kondisi siap olah. Jadi kemarin ada beberapa industri yang langsung banting haluan, ya, dari biasa mengirim ikan utuh, sekarang sudah harus di-fillet, sudah dikemas, kirim, tinggal jual di negara tujuan ekspor. Tetapi juga ada ikan yang tidak bisa di-fillet, dikirim dalam keadaan utuh seperti Pak D yang pernah Pak D lakukan. Seperti itu. Ada juga beberapa hasil produk alam, hasil produk bumi yang bisa kita kirim dalam keadaan utuh seperti itu. Kemarin ada porang, porang boleh. Kita ngirim vanili boleh juga. Oke, kita lanjut ya. Yang next adalah handicraft. Ini yang menarik sebenarnya, ya, karena handicraft sebenarnya tidak banyak membutuhkan sumber daya, terutama permodalan, cuma banyak membutuhkan kreativitas. Dan sekarang memang salah satu ekspor non migas kita yang paling handal adalah handicraft, terutama handicraft dari kerang-kerangan, rotan, olahan hutan, hasil hutan, dan sebagainya yang menjadi handicraft. Sangat sayang sekali baru ini tidak digali di Papua. Handicraft sepertinya mati suri karena tidak digali oleh semua stakeholder. Saya tidak bisa menyalahkan pemerintah, saya menyalahkan semua stakeholder yang terlibat dalam proses berdirinya industri handicraft ini di tanah Papua. Sebab tanah Papua ini punya potensi yang luar biasa yang tidak digali oleh
setiap orang, setiap pengusaha maupun pemerintah. Jadi harus ada keterkaitan dari pengrajin handicraft, pengepul, pengumpul, dan pemerintah. Ini harus satu jalan sehingga handicraft Papua bisa maju. Sangat sayang sekali bahwa banyak seniman di Papua yang ditenggelamkan karena situasi. Oke, kita lanjut ya. Menarik yaitu culture. Kita mengekspor culture kita. Tapi ini juga ada kaitannya dengan handicraft. Seperti kemarin Kabupaten Asmat, mungkin sampai saat ini ya, masih mengekspor patung-patung Asmat. Patung, tifa, tameng, segala jenis budaya Asmat sudah diekspor ke luar, terutama ke negara-negara Eropa dan Kanada. Itu sangat menarik ya. Dan Asia, negara-negara Asia ya, seperti Jepang, Korea, dan Taiwan, serta Makau. Saya melihat bahwa akulturasi budaya antara negara ini memang susah, sehingga kalau kita mengekspor budaya itu unik, sesuatu yang unik ya. Sehingga saya yakin bahwa kalau tiap daerah mengedepankan budayanya, itu bisa dilakukan tindakan ekspor terhadap budaya-budaya tersebut. Seperti batik udah berangkat. Noken pada kemarin tahun 17, 18, 19 itu ekspor noken ke Hong Kong. Jadi tas orang Papua yang biasa buat isi hasil bumi, hasil kebun, digendong dibawa ke pasar. Itulah yang Ade jual, dicoba untuk dipasarkan dan ternyata bisa laku di Hong Kong. Nah, itu salah satu bentuk contoh daripada ekspor budaya ya. Baik, pertanyaannya sekarang lah, bagaimana dan apa yang bisa kita ekspor? Apa yang bisa kita ekspor? Sementara saya tidak punya produk. Saya orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya produk. Baik, next. Pak Ade akan kasih saran. Next, sambung, jangan kemana-mana, dan jangan lupa subscribe. Anda membantu channel ini untuk tetap berkembang. Bagaimana kalau kita tidak punya produk? Kalau tidak punya produk, tetap harus bisa mengekspor. Pak Ade menyarankan untuk menjadi trader. Oh, Pak Ade apa itu trader? Nah, trader itu ya bahasa Belandanya itu maklar. Maklar itu ya sebenarnya maklar itu membuat membuat masalah selesai kalau udah bahasa Belanda ya. Tapi ya kalau dalam dunia perdagangan maklar itu perantara tuh. Nah, Anda bisa menjadi pedagang perantara. Ambil contoh, ada yang punya kebun sirsak. Ini Pak Ade pernah dapat inquiry yang tidak sempat Pak Ade action. Begitulah namanya, karena Pak Ade waktu itu di Makassar ada rencana pindah ke pulang kampung ke Papua. Pak Ade tidak sempat inquiry, itu tidak sempat Pak Ade layani, yaitu pulp daripada buah sirsak. Ini kita lanjut ya. Kita lanjut lagi pulp daripada buah sirsak tadi. Pak Ade ingat-ingat cerita seorang teman bahwa di Solo, terutama di pinggiran-pinggiran kota Solo sampai ke pedalaman, sirsak itu banyak. Dan akhirnya Pak Ade mempromosikan itu, produknya orang. Ternyata ada inquiry dari Australia satu masuk. Kayaknya saya ada layani. Ya itulah akhirnya terjadi seperti ini. Pak Ade waktu itu berpikir, kenapa sih saya nggak layani begitu. Tapi juga Pak Ade mau kasih tahu bahwa untuk produk-produk tertentu di luar Indonesia, di negara yang 4 musim, itu ada masanya, ada bulannya. Jadi kalau mulai bulan 7, 8, 9 itu kan panas ya, musim panas ya, atau 6, 7, 8 ya, panas. Itu biasanya orang kita bisa ekspor pulp atau jus. Biasanya pulp ya, jadi di crush, diambil sarinya, ditampung, dibekukan, disimpan. Nanti sudah cukup sampai dengan kuota, kirim. Seperti itu prosesnya ya, sangat-sangat sederhana. Pertanyaannya adalah bagaimana menemukan itu. Nah, kalau kita memang menemukan itu, maka itu harus dipromosi sejak musim dingin.
Jadi pengusaha jus di katakanlah Australia, negara-negara yang panas ya ampun deh. Kalau musim panas tuh ampun. Kemarin dapat dari Sydney. Sydney itu memang kalau Sydney kalau musim panas sekali. Brisbane atau Darwin ya. Kita harus mulai promo itu sejak musim dingin. Jadi sejak Desember tahun lalu saya promo sampai dengan bulan Mei baru ada inquiry masuk. Jadi pengusaha memperkirakan 1 bulan sebelum atau 2 bulan sebelum musim panas produk udah masuk karena ada processing pabrik di negara tujuan ekspor. Seperti itu. Oke, like. Lagi ini ada pertanyaan dari teman tapi tidak secara online tapi offline. Pak De, seandainya saya tidak punya produk, tidak punya modal, tidak punya segalanya, apa yang harus saya lakukan? Tapi saya ingin ekspor. Ini masih di ranah-ranahnya makelar juga. Pada prinsipnya sih kembali ke kita juga sih. Saya mau kasih saran bahwa Anda perluas pergaulan Anda dengan sebuah senyum. Mulailah meluaskan pergaulan Anda dengan sebuah senyum, membuka diri kepada setiap orang yang mempunyai potensi. Jangan membuka diri juga dengan kelompok-kelompok preman, Anda terjebak di sana nanti. Oke? Saya juga berawal dari seperti itu ketika menemukan pembeli ikan di Surabaya dan yang terjadi itu orang Singapura. Berawal daripada sebuah senyum dan saya langsung mengatakan, "Halo sir, where are you come from?" Orang itu mengatakan, "I am from Singapore." "Oh, it's good." Dan saya kebetulan memuji-muji negara Singapura ini. Singapore is very great. Singapura Southeast Asia mark logo maksudnya dia lambang daripada Asia dan itu kemakmurannya luar biasa. Terus saya tanya dia, "Excuse me sir, what you find and what you looking in here?" Dia bilang, I'm looking fish." Wow. Terus saya bilang, "What can I do for you?" Dia tanya, "Apakah Anda punya water fish?" Saya bilang, "Oh, much more." Oke, no, ada banyak. Nggak usah khawatir. Nah, kondisi seperti itu Anda harus bangun. Pertama, lihat 1 kilo dari rumah Anda ke kiri, 1 kilo dari rumah Anda ke kanan. Ada nggak orang yang punya produk yang menarik, unik, yang bisa diekspor? Iya toh? Pasti ada. Setelah itu Anda datang ke orangnya, Anda bercerita bahwa mendekatkan diri dulu lah, akrab-akraban lah. Kalau dalam social engineeringnya istilahnya, ya so akrab lah dulu lah, gitu. Akrab diri, kalau sudah akrab baru nawari, Pak De, bagaimana kalau saya bantu memasarkan? Pak De nggak usah keluar duit. Ya modal Anda cuma HP, motret produk tersebut, promo. Dan ekspor ada dua, ada via badan hukum, ada via pribadi yang pakai KTP. Itu saya belum buat ya, tapi no problem, itu orang tahu. Oke, kita lanjut di sesi yang berikut. Sesinya memang ada banyak pertanyaan, bahkan yang sampai saat ini Pak De kemarin tuh merasa tertantang. Tertantangnya bagaimana? Di Jawa Barat itu banyak, atau di Tanggulangin kan banyak yang buat celana-celana pendek itu. Laris manis bro itu di Afrika. Jadi Pak De buat foto menawarkan ke Afrika. Jadi yang paling makmur di Afrika itu Afrika Selatan ya. Afrika Selatan, dan ternyata ketika Pak De menawarkan celana itu ada yang inquiry masuk. Sudah sampai sales kontrak, sampai keluarnya LC, saya jual LC-nya ke pedagang setempat di Tanggulangin, dan sampai sekarang beliau masih ekspor. Saya dapat komisi cuma sekali, tapi eksportirnya terus menerus. Nah, itu bermula dari melihat trending mode yang ada di dunia bahwa orang lebih suka memakai celana pendek. Saya juga tidak tahu kenapa pada saat musim panas, tapi karena di Afrika
kondisinya sama dengan Indonesia yang panas sekali. Itu baru contoh-contoh kecil produk garment. Setelah itu ada macam-macam produk yang Anda bisa tawarkan kemana. Makanya itu Anda pelajari statistik negara tujuan Anda akan ekspor. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajari kondisi ekonomi negara tersebut, layak nggak diekspor. Yang terakhir adalah mempelajari kondisi keamanan negara tersebut. Jangan sampai barang masuk tiba-tiba pecah perang di negara tersebut, kita nggak terbayar, kan rugi kan. Nah itu, lanjut ya. Mungkin yang terakhir ya, tadi mau kasih tahu produk-produk apa saja yang bisa diekspor dan bagaimana memulainya. Dan kalau memang bisa ya bisa kita pada sampai saat ini masih menawarkan ini loh. Tapi ini saya belum konfirmasi. Cuma saya tawarkan saja bahwa kami punya di Indonesia ada banyak. Saya punya produk air mineral yang bisa saya tawarkan. Ada beberapa merek yang saya tawarkan. Itu juga bisa kita ekspor. Kalau mau juga Anda ekspor via Alibaba. Jadi ini orang belum tahu loh. Produk di Alibaba, Anda kan tahu harganya. Kan mereka kasih tahu kalau beli harga sekian, harganya sekian. Beli harga sekian, beli. Nah, produk-produk itu Anda cuma copy paste aja produknya mereka. Nah, setelah itu kita rubah sedikit harganya, kita rubah sedikit, kita angkat presentasinya 10% apa 20% apa 30%. Oke. Dan nanti prosedurnya itu nanti begini. Itu nanti Anda membuat laporan ke DPKU bahwa barang impor untuk tujuan ekspor. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ada dropship. Anda dropship boleh. Jadi Anda tinggal mengontak yang buat barang, tolong dong kirim ke sini atas nama saya. Bayar gitu. Resikonya adalah kita tidak dapat konsumen. Tapi kalau kita impor dulu masuk, jadi barang impor dengan tujuan ekspor itu Anda dapat potongan pajak sekian puluh persen. Nah, ini banyak orang tidak lakukan ini, padahal itu strategis sekali. Jadi kita kasih masuk barang dulu ke negara kita, setelah itu kita ekspor dengan harga yang lebih mahal ke negara ketiga. Dan cara itulah yang dipakai oleh trader Hong Kong, Singapura, Taiwan, Korea. Mereka nggak punya apa-apa. Anda tahu kan sendiri berapa tahun yang lalu Singapura tidak punya kayu, tidak punya plywood, tapi bisa ekspor plywood, bisa ekspor kayu. You know? Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Kalau ada pertanyaan langsung di komen aja. Pak De berharap bahwa setiap orang yang sudah menonton ini boleh melakukan percobaan. Anda tidak rugi. Anda cuma potret-potret produknya orang, Anda promo kok. Anda buat promonya yang bagus. Anda boleh promo di Alibaba atau di sana ada menjual produk, yaitu namanya sales. Anda boleh masuk situ atau di internationaltrading.com, boleh ke sana dan Anda boleh menawarkan produk Anda di sana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat Anda semua. Sukses selalu.